Dan kemungkinan DPR ini tidak mau kecolongan lagi ya ketika ada perubahan RUU ini itu yang membuat lembaga tersebut menjadi superpower, dan akhirnya DPR juga tidak kehilangan akal dan merubah tata tertib di DPR. Akhirnya DPR bisa merekomendasikan pencopotan pejabat-pejabat negara. Ini menurut saya juga sangat keren sekali, dan pastinya juga ada alasan yang kuat kalau DPR sudah mengeluarkan tata tertib ini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal pada saat lalu kita dikejutkan ya dengan tata tertib baru di DPR. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan, setidaknya bisa merekomendasikan pencopotan pejabat negara. Nah, pada waktu lalu juga geger ya, dan bahkan publik geger DPR kenapa bisa mencopot pejabat negara. Dan bahkan juga ditanggapi oleh juru bicara KPK, Kapolri, dan bahkan yang lainnya. Hal tersebut sangat tidak bisa sekali karena yang mencopot adalah kewenangan dari presiden dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi polemik ya. Dan ternyata banyak yang salah kaprah menafsirkan tata tertib dari DPR RI tersebut. Maksud dari tata tertib yang dibuat oleh DPR dengan waktu yang sangat kilat tersebut, yaitu bisanya hanya merekomendasikan pencopotan pejabat-pejabat ya kemungkinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya sangat masuk akal sekali, hanya merekomendasikan. Ya, apalagi juga DPR adalah wakil rakyat ya. Kalau misalkan suara rakyat, setidaknya banyak pejabat-pejabat yang keluar track, melanggar perundang-undangan yang berlaku, konstitusi dan lain sebagainya, ya seharusnya memang tugas DPR merekomendasikan untuk pencopotan pejabat-pejabat yang terkait. Menurut saya sangat masuk akal sekali, hanya merekomendasikan. Jadi pemberitaan pada saat lalu memang salah kaprah ya. DPR bisa mencopot pejabat negara, ketua KPK, komisioner KPK, Kapolri, Kejagung, dan Hakim MK. Menurut saya itu salah alamat, bisanya hanya merekomendasikan saja. Dan itu menurut saya bentuk pertanggungjawaban ya, karena fit and proper testnya saja di DPR, dan DPR juga mempunyai tanggung jawab setidaknya untuk merekomendasikan terkait rekomendasi pencopotan dan lain sebagainya kepada pihak yang terkait. Nah, ngomong-ngomong terkait DPR, wah ini juga sangat mengejutkan sekali, yaitu dari RUU Kejaksaan. Dan bahkan RUU Kejaksaan itu ya kalau misalkan disahkan, wah seolah-olah Kejaksaan juga full power ya, super body, superman dan lain sebagainya. Bahkan ada setidaknya yaitu setidaknya pasal 8 ayat 5, yaitu dalam pasal tersebut upaya hukum terhadap jaksa, baik itu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan hanya dapat dilakukan oleh seizin Kejaksaan Agung. Nah, ini menurut saya juga sangat lucu sekali ya. Seharusnya ya kenapa harus izin ke Kejaksaan kalau memang ada indikasi yang mencurigakan lah. Menurut saya penggeledahan dan lain sebagainya ya wewenang dari yang bersangkutan, wewenang dari masing-masing instansi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ini disahkan, wah misalkan kalau Kejaksaan Agung tidak memberikan izin, artinya penggeledahan, penangkapan, dan juga pemanggilan tersebut gugur, kurang lebih seperti itu. Kejaksaan saat ini punya semua perangkat pro justisia dari awal sampai akhir. Kalau itu tidak diawasi tentu akan membahayakan, full power itu akan membahayakan, kata Ibnu kepada wartawan pada 17 Januari. Ibnu menekankan bahwa kewenangan yang luas itu berpotensi disalahgunakan, termasuk soal penggunaan senpi. Ibnu pun menilai jaksa sejatinya tidak perlu membawa senpi. Kalau untuk kebutuhan pengamanan, jaksa tinggal meminta bantuan ke kepolisian. Iya, seharusnya juga tidak usah membawa senpi ya. Itu sudah tugas aparat kepolisian. Kalau misalkan ada apa-apa ya, telepon sajalah ke
pihak kepolisian biar mendapatkan pengawalan dan lain sebagainya. Seperti diberitakan, DPR kembali akan merevisi Undang-Undang Nomor 16 2004 tentang Kejaksaan tahun ini. Revisi kedua tersebut telah masuk daftar prolegnas prioritas 2025. Sebelumnya DPR RI telah merevisi Undang-Undang Kejaksaan pada 2021 yang lalu, yakni Undang-Undang Nomor 11 garing 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 garing 2024. Nah, jadi bagaimana ya? Ini bahkan dikomentari oleh Murtadawan, lengah dikit tiba-tiba Kejaksaan bakal jadi super body, tolak RU Kejaksaan. Kejaksaan RI menuju kekuasaan dan kekuatan absolut di Undang-Undang Kejaksaan 2021 menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki cakupan yang sangat luas, tidak memiliki pengawasan yang baik, supremasi yang luar biasa. Nah, untuk lebih selengkapnya Anda bisa melihat di channel Ferry Irwandi ya. Menurut saya itu sudah jelas dan juga gamblang ya. Nah, dari sini dikomentari oleh diantara dua. Oh, baru gua lihat full videonya Bang Ferry. Semua pengen jadi lembaga super dan untouchable. Nah, ini mengingatkan saya pada KPK ya, pada saat lalu. KPK juga pada saat lalu menjadi lembaga super power. Tetapi saat ini ketika sudah di bawah presiden, ada dewas, kok terlihat melempem juga ya. Ini memang menjadi dilema sekali ya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau misalkan full power itu ya seharusnya tidak pandang bulu lah, memberantas korupsi, memberantas kejahatan terorganisir dan lain sebagainya. Kalau misalkan full power, tapi memang kalau suatu lembaga full power pastinya juga bisa disalahgunakan. Artinya bisa diselewengkan kewenangan tersebut. Ya, menurut saya karakter memang demikian ya. Kalau misalkan full power pastinya akan demikian. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Seharusnya ya semuanya ada peraturan perundangan masing-masing lah. Jadi tidak harus saling tabrak-menabrak kewenangan. Seperti halnya KPK, Kejaksaan, menurut saya juga itu sangat lucu sekali. Kejaksaan juga menangani kasus korupsi, KPK juga menangani kasus korupsi. Ini juga sangat lucu sekali. Semua punya agenda buat melindungi korpsnya. Kalau kata almarhum Alim Lee, ini lembaga hukum yang paling top tier, super duper bobro ya. Gambaran yang dibilang Bang Ferry dapat dilihat di film Korea yang membahas mengenai sekuat apa prosektor, gua lupa judulnya. Waduh, makin menjadi-jadi. Ya, memang trio ini saling serang biar didaulat jadi super power. Waktu kasus Bu Guru Supriyani yang kena getah hakim sama polisi, padahal jaksa juga nggak punya nurani, padahal punya kewenangan. Kasus Pinangki udah bebas juga senyap-senyap saja. Nah, bahkan kalau kita lihat di sini ya, menurut saya juga sangat keren sekali, yaitu tatip dari DPR ini ya. Kalau misalkan ada penyelewengan kewenangan, menurut saya juga sangat keren sekali. DPR bisa merekomendasikan pencopotan ya. Dan kemungkinan DPR ini tidak mau kecolongan lagi ya, ketika ada perubahan RUU ini itu yang membuat lembaga tersebut menjadi super power, dan akhirnya DPR juga tidak kehilangan akal dan merubah tata tertib di DPR. Akhirnya DPR bisa merekomendasikan pencopotan pejabat-pejabat negara. Ini menurut saya juga sangat keren sekali, dan pastinya juga ada alasan yang kuat kalau DPR sudah mengeluarkan tata tertib ini. Ya, tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Dan semoga saja ya kalau hal ini ya harus dikaji ulang ya terkait RUU Kejaksaan ini. Wah, kalau kita lihat sangat wow sekali ya.